Jadi Indra Frimawan suatu hari DM saya. WhatsApp apa DM? DM di Instagram. Di DM di Instagram nanya nomor WhatsApp. Ngajak jalan. Enggak gitu ya? Enggak. Terus dia ngasih lihat sebuah foto, sebuah poster ya, anggap aja poster ya, gambar lah. Sebenarnya cover buku gitu sih. Tapi buku. Oh itu cover buku? Cover buku atau komik gitu. Gua kan sempat googling gitu kan tentang hal tersebut gitu. Terus udah gitu dia ngasih lihat gua, terus dia ngomong kurang lebihnya Frimawan bilang gimana menurut lu? Ya gitu ya? Gue pengen lu bahas di YouTube lu gitu. Oh iya. Gue bilang gitu. Gue lihat menarik juga nih. Saya ajak aja sekalian. Karena pertama karena dia yang punya ide pertama kali, dan kedua menurut gue setelah gue lihat-lihat ini kocak juga nih kalau gue diskusinya sama Indra Frimawan. Oke. Jadi gue akan kasih lihat nih di apa namanya di gambar ini. Iya. Intinya adalah Frimawan tuh ngasih lihat sebuah gambar yang menurut saya the hierarchy of humor atau hierarki humor. Betul. Menurut orang ini, Grant Snider, humor itu ada hierarkinya menurut dia. Jadi ada tingkatannya, ada yang hierarkinya paling tinggi dan ada yang paling bawah. Betul. Yang kocak adalah yang gue asumsikan, gue pikir orang umumnya naruh di bawah, dia naruh agak tinggi. Oh iya. Enggak, tapi yang mungkin cukup kocak adalah dia menaruh kucing itu di paling bawah. Jadi beat kucing yang menyinggung banyak orang itu ternyata humor menurut Grant Snider itu paling bawah level dia. Tapi paling beresiko buat saya. Ini menarik. Karena gue selalu senang pembahasan soal kesenian. YouTube gue tuh kadang-kadang suka ngomongin soal kesenian. Nah itu gue salah satu YouTube channel yang favorit gue di channel lu. Pembahasan tentang seni yang lu di mana? The Louvre gitu. Gue seneng soalnya mungkin karena latar belakang kuliah gue, tapi emang senang aja mendiskusikan ini. Nah, gambarnya itu kayak apa sih ini namanya nih, kayak piramida gitu ya? Apa sih? Ya kayak gedung bertingkat aja. Iya, gedung bertingkat gitu. Terus kita bahas dulu posisinya, habis itu Gua akan nanya sama lu, menurut lu ini bener nggak? Lu setuju atau nggak gitu? Paling bawah dia naro adalah puns atau plesetan. Ya. Terus cat jokes juga di bawah, terusnya apa nih? Knock jokes tuh, bercandaan. Iya. Anak gua lagi seneng tuh. Iya. Knock, who's there? Terus misalkan Jim gitu. Ya, Jim who. Terus apa? Jim dan Jum. Ya, misalnya. Udah knock jokes plesetan lagi gua. Di bawah banget. Itu Amerika banget sih ya, knock jokes ya. Terus ada dumb jokes. Ya, dumb jokes dia taruh di bawah. Terus naik satu tingkat itu double entendre. Double entendre itu kalau kita nyebutnya double meaning ya. Gue nggak paham itu. Double entendre itu double meaning. Jadi kalau misalnya lu ngejok sesuatu yang bermakna ganda gitu, kayak bisa ular, bisa. Sebenarnya agak mainannya agak lu nggak sih? Lu kan suka misalkan gini deh, ada nyamuk di kamar gue tepok, nengok gitu. Iya. Yang gue tepok pundaknya itu. Iya. Kayaknya itu bukan double meaning deh. Enggak itu ya? Itu enggak. Double meaning itu satu kata yang punya dua arti kan? Kayak misalnya bisa. Oke. Double entendre, terus ada practical joke. Nah, practical joke gimana? Practical joke itu ngerjain orang, ngeprank. Oke. Ngeprank tuh practical joke. Ya kayak Ferdian. Iya, itu. Pokoknya yang ngeprank ya. Jadi gembel gitu-gitu. Iya, dan iya kan? Iya, dan itu memang adalah tipe komedi yang udah ada dari dulu juga. Oh gitu, iya. Komeng? Iya, spontan. Iya. Terus ada impractical joke. Nah ini gue nggak gitu ngeh sih, tapi kayaknya intinya practical joke yang rumit sekali dibuatnya. Oke. Karena kayak ada jebakan gitu ya? Iya kayak di Netflix juga waktu itu, di Netflix atau di MTV ada Impractical Jokers. Jadi kayak untuk bikin practical joke, lu tuh melewati sesuatu yang sangat rumit untuk ngerjainnya. Jadi niat banget lah untuk ngerjain practical joke.
Bahkan kadang-kadang sampai kalau perlu pakai kayak green screen untuk nipu gitu-gitu. Iya. Intinya practical joke tapi nggak praktis gitu. Praktis kan gampang kan kayak lu naruh pisang kepleset jatuh terus kesiram ember. Itu tuh practical jokes itu, ngeprank. Lu punya laptopnya dicemplungin ke kolam renang gitu. Kayak yang orang naik lift nih, kalau yang practical jokes ya, orang naik lift tapi bawahnya tuh yang tiba-tiba jatuh tuh. Iya. Kayak gitu. Iya, ada lagi impractical jokers tuh yang ini, yang orang masuk, gue belum lihat ya Meteor. Orang masuk ke lift terus dia mencet tombol, pas dibuka dia menuju outdoor gitu. Iya. Aneh banget lah. Iya. Nah, itu impractical joke ada di layer nomor 2 dari bawah. Abis itu di atasnya lagi ada logical humor, dan dia tuh kalau dari gambarnya dia mendeskripsikan kayak ada orang terus gitu ada ayam. Terus ditanya why. Logical humor tuh why does the chicken cross the street? Pernah dengar nggak joke ini? Ini joke standar nih. Kenapa ayam nyebrang? Terus orang pada jawabannya karena dia dikejar sama orang, karena dia lapar pengen makan di restoran. Karena kalau muter jauh gitu. Gitu. Ternyata jawabannya adalah ya supaya bisa ke seberang. Logis aja gitu. Berarti lebih ke anti joke tuh. Agak kayak gitu mungkin ya. Jadi logical humor. Terus ada lagi illogical humor. Terus kalau dia menggambarkannya adalah nggak mungkin. Iya, hal-hal yang nggak mungkin gitu. Kayak dia di sini sih ngasih gambar itu ada orang yang naruh ayam tapi di tali itu, terus dari ayamnya ngambang gitu. Nggak masuk akal. Absurd gitu lah mungkin. Iya. Dan ada scatological humor. Apa tuh kira-kira? Gue sempat baca kemarin, scatological itu lebih ke karena ini gambarnya orang injek tai emang. Pembuangan gitu-gitu. Oh gitu. Berarti kalau di definisinya yang sering dipakai di Indonesia tuh kayak toilet jokes kali ya? Mungkin. Jadi karena di gambarnya juga orang nginjek tai nih, ya kan? Scatological humor, mungkin toilet jokes lah ya. Dan dia naruhnya masih di tengah tuh, toilet jokes ditaruh di tengah. Di atasnya practical dan impractical jokes dan double entendre. Kemudian naik lagi. Ke-4. Ya, ada irony. Dan dia menggambarkannya adalah ada orang lagi nempel poster danger falling rocks, di atasnya ada batu mau jatuh gitu. Jadi ironis gitu. Dan ada modern art. Modern art itu, nah ini lu nih yang apa namanya, gue gambarin apa sih namanya, nama senimannya gue lupa lagi sekarang. Orang yang naro toilet. Jadi ada seniman. Gue lupa namanya sekarang. Ada seniman, dia bikin pameran, dia seniman yang sangat dikenal, seniman konseptual. Terus dia naruh ini pispot, terus bilang ini art. Terus gitu orang pada ini apaan gitu. Terus termasuk mungkin Banksy kali ya. Ini gue lagi pakai hoodie yang karya seninya Banksy. Banksy juga typical modern art gitu. Jadi dia menggunakan medium-medium tidak lazim dan menyebutnya seni gitu. Tapi gue curiga yang masuk dalam humor modern art itu tuh naruh pisang di tembok. Iya. Senimannya kan cuma melakukan, terus dia nggak melakukan penjelasan lebih lanjut. Tapi nama karya seninya itu adalah komedian. Atau komedi apa komedian ya? Pokoknya yang gitulah. Ya gitulah gitu. Jadi kayaknya emang dia nganggap itu juga sebagai bercandaan kali. Mungkin, iya. Itu termasuk di modern art ini. Modern art. Nah, naik ke hierarki paling dekat paling atas, kedua teratas itu slapstick ditaruhnya. Sesuatu yang kalau di sini dianggapnya di bawah banget. Iya. Slapstick kan ya kayak bercandaan, tapi kalau sketsa masuk kayak sketsa. Kayak Sri Mulat masuknya di mana? Sri Mulat ada slapsticknya di. Ada slapsticknya. Mungkin ini slapstick yang dimaksud kayak slapstick. Aduh, ribet banget gue kalau. Kayak slapsticknya ini siapa? Yang kumisan gitu. Oh ini. Kok lupa ya? Charlie Chaplin. Ya, mungkin Charlie Chaplin. Ya mungkin juga. Atau Jerry Lewis juga banyak main slapstick. Jerry Lewis brilian banget. Jerry Lewis. Nah, tapi jadi gini, ada alasan mungkin kenapa ditaruhnya di atas. Nanti kita diskusin deh. Oke. Terus paling atas banget, paling atas sebelumnya dulu dong. Masih kan ada. Mana?
Ini kan slapstick, biasanya slapstick masih ada nih. Self-deprecation. Iya, self-deprecation, menertawakan diri sendiri. Dan habis itu dark humor, paling atas paradoks. Kalau misalnya sesuai dengan maksudnya, ini kan subjektif dia kan, tentang hierarki komedi. Kalau misalnya menurut itu, ya jokes gue kayaknya paling atas menurut dia. Paradoks. Iya. Nah, mari sekarang kita diskusikan. Kita diskusi mundur dulu. Menurut, di luar dari kita sepakat ini atau enggak, menurut lu humor itu ada hierarkinya nggak? Nggak ada. Gua rasa satu-satunya hierarki humor tuh soal lucu dan tidak lucu. Betul. Makanya gue tuh sangat, ya ini pendapat pribadi sih ya, gue nggak suka dengan istilah jokes receh sampai sekarang. Karena menurut gue ya itu tadi, penilaian ini jokes atau enggak itu berdasarkan dari lucu atau nggak lucu, bukan dari apa dan receh tuh kesannya murah gitu kan? Iya, terkesannya cheapy gitu kan. Kalau misalnya itu bisa bikin ketawa, ya itu jokes. Kalau enggak ya bukan jokes berarti. Makanya soalnya gue kadang-kadang mikir, ada orang kan suka komentar, aduh gue gini aja ketawa, receh banget gue atau segala macam. Kayaknya terkesan, kalau misalnya jokes receh, jokes yang mahal itu yang kayak gimana gitu. Kalau misalnya jokes mahal konsepnya, kayak gini, tapi lucu nggak pertanyaannya? Iya kan? Itu yang jadi pertanyaan lagi. Makanya gue nggak suka. Gue setuju. Jadi sebenarnya dan gue sering bilang ini beberapa kali. Salah satu kesalahan gue yang gue akui adalah gue sempet jadi bagian dari orang yang merasa stand up comedy itu smart jokes. Oke. Dulu tuh kayak gitu, dan itu gue rasa salah karena makin gue mendalami komedi, makin gue ngerasa semua jokes susah. Betul. Maksudnya lo harus naruh respect juga pada joke. Kalau misalnya lo bilang receh, misalkan ada jokes receh dan lo berasumsi itu murah dan gampang, bikin jokes yang lo kategorikan receh tuh mahal sekali. Betul. Waktu yang lu buang untuk bisa menemukan joke itu susah sekali, nggak segampang itu. Apalagi ada bukan quotes juga sih, pokoknya dibilang genius is in simplicity. Ya, gue setuju. Kayak gitu. Ya. Ada anggapan bahwa genius is in simplicity. Betul. Jadi kalau jokes receh kan terkesannya kan cuma segitu doang kan. Tapi segitu doang jadi bisa lucu kan, itu kan sesuatu yang... Nah, gue rasa sih masalahnya di masyarakat itu adalah di kalimat segitu doang. Karena kayak ini sering terjadi, bahkan kemarin gue bisa ngeluarin video judulnya Harga Temen. Video itu tuh ngebahas soal ada orang minta tolong bikinin gambar dong, terus orangnya bilang harganya sekian, terus gue bilang ya segitu doang aja masa harganya sekian. Nah, yang nggak dilihat sama orang, ada lagi ungkapan, supaya gue bisa ngerjain gambar ini dalam waktu 15 menit, itu gue belajarnya 5 tahun, lu nggak ngeliat itu gitu. Betul. Nah, jadi emang kesannya sederhana, tapi dalam kesederhanaan itu orang udah ngelewatin yang kompleks, ngerti selahnya, nemu cara elegannya, sehingga akhirnya jadi kayak simple gitu. Gue rasa jokes yang dikategorikan sama orang receh itu sebenarnya gitu, justru simple. Betul. Tapi terkesan kayak, anjir begini doang, kok lucu, kok gue bisa ketawa. Jadi kayaknya ini kecurigaan gue aja, kayaknya mereka nggak terima gitu. Anjir, kok gini dong gue ketawa gitu. Nggak terima, betul. Tiba-tiba ya udah bilang, ini receh atau apa gitu. Iya, karena salah satu kendala terbesar gue kan one-liner. Gue tuh nggak pernah bisa. Sedikit sekali stok one-liner gue gitu. Itu juga kualitas lucunya mungkin kalau dibandingin dengan beat-beat gue yang storytelling atau banyak act out, jauh gitu. Dan karena gue tahu betapa susahnya untuk memformulasi joke dengan sederhana, untuk bisa ada joke yang singkat sekali sehingga orang bisa kategorikan receh, itu tuh mengagumkan menurut gue. Betul. Emang ya kategorinya tuh beda-beda kan. Makanya penilaiannya bukan receh atau mahal atau segala macam. Penilaiannya ya lucu atau nggak lucu doang. Kayak ini nih, salah satu joke. Moga-moga nggak ada yang marah gue. Menurut gue ini lucu banget menurut gue ya. Tapi kan selera-selera. Iya. Ada ini orang, jokes siapa? Lu? Enggak, jokes dari Lila Show. Ada orang ngasih di Lila Show. Jokesnya kayak gini. Dia bilang, panjang di antara paha, tapi nggak jorok. Jawabannya kontol bersih.
Buat gue tuh lucu banget karena gue mikirnya jauh-jauh kan. Iya. Aduh tapi di antara paha, aduh apa ya? Tapi nggak jorok kan, apa ya? Kalau titit kan jorok ya. Tapi di antara paha, apaan yang di antara paha? Gue pikir setelah segala macam. Ternyata jawabannya adalah kontol bersih. Ya bener juga. Iya. Itu masuk ke logical humor yang tadi berarti tuh. Iya gitu. Nah coba lu pikirin baik-baik. Ketika kita ketawa itu ada sesuatu yang brilian terjadi. Betul. Dari kalimat yang dia ungkap, terus sama cara kita berpikir gitu. Kalau emang gampang dan receh dan emang murah, coba aja lu bikin sesuatu yang bisa bikin kayak gitu. Betul. Iya gak? Makanya lu selalu bilang Jokes Primawan gak gitu. Enggak, kalau itu lebih ke ada yang bilang, Bang, gua punya jokes kayak lu nih Bang, gitu. Lebih kayak gitu sih. Soalnya kan gitu. pas gua 2015 tuh banyak anak-anak baru komunitas muncul, terus gayanya kayak gua dan segala macem. Gitu. Bang, gue punya jokes kayak memang banyak yang terinspirasi dari elu, tapi bukan elu. Betul. Makanya gue bilang bukan Jokes Primawan kayak gitu. Oke, jadi kita sama-sama sepakat bahwa jokes itu nggak ada hierarkinya sebenarnya. Nggak ada hierarkinya, betul. Karena mungkin makin sering kita berkomedi, makin kita mengapresiasi semua komedi. Betul. Kayak gue sampai sekarang nggak bisa main sketsa, gue merasa kesulitan. One-liner juga. One-liner gue sulit, terus sketsa gue sulit. Sketsa tuh kayak gue disuruh ke OVJ kesulitan gue. Iya. Zaman gue masih di Nglenongyo atau Komedi Betawi kesulitan gue. Jadi ya, dan akhirnya dikagumin kan sama gue gitu. Kok bisa ya orang-orang kayak gini? Betul. Oke, jadi kita sama-sama nggak merasa ada hierarki. Tapi mari kita bahas kenapa dia naruhnya di sini ya. Kayak gue ambil contoh, menurut lo kenapa dia naruh slapstick hierarkinya tinggi banget? Nah, mungkin yang tadi gue bilang, dia patokannya ke Charlie Chaplin. Mungkin karena pada zaman itu mungkin referensi apa sih? Pantomim ya? Belum banyak. Mungkin makanya dia menempatkan slapstick. Kalau si Jerry Seinfeld pernah bilang, Jerry Seinfeld tuh sangat mengagumi Jerry Lewis. Jerry Lewis tuh, lo tau Jerry Lewis nggak sih? Nggak tahu. Slapstick juga. Jadi Slapstick juga. lo tau nggak kalau lo syuting film, kan sutradara suka ngeliat monitor kecil. Itu yang menciptakan pertama kali itu Jerry Lewis, pelawak. Serius nggak bohong gue. Jadi Jerry Lewis itu adalah anak yang bapaknya itu seniman vaudeville. Vaudeville itu pada zaman dulu. Hiburan tuh cuma satu orang di atas panggung. Ntar dia nyanyi, dia sulap, dia lawak, apapun. Namanya vaudeville tuh. Terus udah gitu bapaknya seniman vaudeville, ibunya seniman vaudeville, terus dia juga jadi kemampuan kayak gitu. Terus dia banyak, pertama kali dia muncul ke permukaan tuh sama ada namanya Dean Martin. Dean Martin tuh penyanyi, ganteng banget, eranya Frank Sinatra. Terus jadi mainnya kayak orang ganteng sama orang jelek, orang pinter sama orang tolol. Nah lama-lama mereka pecah. Si Jerry Lewis-nya menyutradarai film, salah satu sutradara paling banyak filmnya dalam sejarah. Sutradara yang paling brilian, tapi semuanya slapstick. Slapsticknya tuh gue coba untuk masukin. Jadi dia ceritanya ada film legendarisnya Bellboy. Lu kalau nonton filmnya Jerry Lewis satu aja, itu Bellboy. Dia orang yang baru kerja pertama kali satu hari jadi Bellboy. Terus pokoknya intinya dia gagal lah. Dia duduk di meja, katanya Bellboy. Film bisu nih? Enggak film ngomong. Oh, film ngomong. Tapi hitam putih nggak ya? Kayaknya hitam putih. Terus itu orang yang bilang, Bellboy, gantiin gue bentar dong. Pokoknya kalau ada telepon lo angkat aja, ntar lo catat. Ngerti nggak lo? Ngerti saya Pak gitu. Terus dia pergi kan. Teleponnya ada 5. Kring. Diangkat, oh yang ini nih. Keburu mati gitu. Gitu terus. Iya. Berapa menit ya? 5 menit, tapi lucu banget, tapi cuma itu doang gitu. Terus dia ada satu slapstick cuma jalan. Jadi pernah gue ngeliat, terus gue ngerasa itu lucu banget. Jadi lu tau ballroom kan? Terus dia mau jalan dari pintu ballroom sini ke pintu ballroom situ, tapi dalam kondisi marah. Terus tapi di tengah-tengah jalannya berubah. Ngapain dia gue jalan marah ya? Terus dia jalan biasa. Terus, bentar kan gue lagi marah, terus gue jalan lagi. Jadi lucu, tapi cuma berubah gaya jalan doang. Nah, terus Jerry Seinfeld yang dihormati sama stand up comedian dong, bilang gini, kalau lu nggak ngerasa Jerry Lewis itu lucu, berarti lu nggak ngerti komedi. Karena slapstick itu susah. Kalau emang gampang melakukan slapstick, gini deh, bisa nggak lu masuk mobil lucu? Gue waktu ditanyain Jerry Seinfeld, coba masuk mobil lucu gimana caranya? Bingung kan? Pasti kita gimana gitu. Tapi katanya Jerry Seinfeld, Jerry Lewis itu punya 101 cara untuk masuk mobil dan lucu semua. Itulah kenapa slapstick itu susah kalau menurut dia gitu. Mungkin. Iya, enggak, maksudnya mungkin itu jadi alasan kenapa si Grant Snyder ini nempatin slapstick di level segitu. Paradoks ini pemahaman lo apa?
Paradoks pemahaman gue adalah tentang kan dia kan dua hal yang bertolak belakang, tapi masing-masing nggak bisa saling menjatuhkan dan dua-duanya benar gitu. Jadi muter-muter di situ aja. Contoh joke-nya lu yang paradoks. Sangat menggambarkan paradoks. Pada Indro yang suka bilang lu paradoks ya? Siapa sih? Pada Indro kan? Iya, yang baru aja ya, yang baru gue bikin tentang paradoks. Jadi gue nggak suka nyuruh rokok. Nggak suka nyuruh? Rokok. Gue nggak suka nyuruh rokok karena kalau disuruh nggak langsung jalan. Soalnya ada tarnya. Rokok jalan, nih, rokok jalan, tar, gue lagi ngerokok. Itu kan, muter-muter di situ kan. Gue nyuruh rokok, ternyata rokoknya lagi ngerokok. Itu kan kayak gitu kan, kayak gitu. Paradoks. Jadi paradoks tuh nggak bisa. Tadi lu bilang mendefinisikannya adalah karena dua-duanya benar. Betul, dua-duanya benar. Dalam hal ini, dua-duanya benar adalah anggapan bahwa orang kalau disuruh entar-entar, sehingga lu nggak mau, sama bahwa rokok ada tarnya. Enggak. Gue nganggapnya justru karena rokok ada tarnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah pas gue nyuruh rokoknya bilang entar karena dia lagi ngerokok, gitu. Gitu. Itu kan muter-muter. Dua-duanya nggak bisa disalahin gitu. Rokok ada tarnya, orang kalau juga disuruh pasti entar gue lagi ngerokok, gitu. Gitu. Kalau joke yang ini, yang lu taruh di Instagram, lu bilang, gue kalau nulis joke, gue nulisnya di kertas, di notes, tapi tulisan gue jelek. Makanya jokes gue nggak gampang kebaca. Gitu. itu termasuk menurut pemahaman lo? Kayaknya enggak. Beda lagi. Kemarin gue kan sempet bikin kelas one liner tuh. Di mana? Di Zoom. Gue jelasin, gue pretelin gimana cara gue bikin one liner. Mungkin kalau misalnya lu pengen bikin one liner, ntar gue kasih tahu. Tapi ini contoh yang sebenarnya tidak receh. Apa? Tapi dianggap receh sama orang. 2 kata lucu sama 3 kata lucu. 1 kalimat aja gue susah bikin. Gue sekarang nih kalau kita 2 kata lucu, nggak lucu gue. Nggak pernah lucu gue 2 kata lucu. Kalau sama anak-anak, kayak kemarin waktu di comikacomedy.club, kan ada acara founders kan. Terus kita main 2 kata lucu. Padahal lucu semua. Kecuali gue nggak nemu lucunya di mana. Paling lucu si Rian Adriandi, dia nyebut Radit sholat. Dan itu menurut gue lucu banget, karena gue ngerti Radit Dika seperti apa. Ya tapi intinya joke itu rumit dan segala macam jenis joke mesti kita respect. Betul. Tapi lu sendiri karena lu sebagai pelaku beat yang paradoks, lu ngerasa orang salah nangkep nggak sih simplicity dari paradoks itu? Betul. Nganggapnya cuma sekedar aneh, absurd dan segala macam. Padahal kan ada konsep di dalamnya, ada urutan yang nggak bisa gimana ya istilahnya. Kalau absurd itu kan udah di luar logikal kan. Jadi ketika gue bikin jokes itu konsepnya jelas, ini dijelaskan secara logika bisa, tapi emang nggak ada di logika kehidupan manusia gitu. Secara logis kan bisa masuk, oh iya bener kayak gini kan, masuk akal. Tapi kan nggak mungkin terjadi di yang aslinya gitu. Makanya kebanyakan cuma aneh nih, absurd atau apa gitu. Karena ada konsepnya kan. Di show lu yang pengakuan, itu ada beat lu yang lu bawain di openingnya Pragiwaksono nggak yang ngerambat? Nggak ada. Yang ketanya? Nggak ada. Itu sarung. Nggak gue bawain. Itu di mana? Di Pragiwaksono doang. Gue bawain. Di pengakuan nggak gue bawain. Sayang bener ya. Lah, enggak lah. Nggak sayang karena emang pengakuan tuh beda lah. Gue udah mempersiapkan ini buat Pragiwaksono, ini buat pengakuan gitu. Kalau di pengakuan berarti banyaknya di mana? Banyaknya di paradoks atau emang campuran juga? Karena kan ada storytelling juga ya? Ada storytelling. Karena 10 menit pertama tuh banyak yang paradoks, banyak yang kayak pokoknya one liner yang biasa gue pakai lah, kayak gitu. Sisanya. Oke, gue mau ngelanjutin ini. Mana di antara yang lu lihat ini yang lu karena pertama-tama emang kita kan nggak setuju hierarki, tapi mana yang menurut lu paling lu ngerasa kenapa ditaruh di sini ya gitu? Yang mana menurut lu? Dumb jokes tuh definisinya apa ya? Jokes tolol sih. Kayaknya lebih ke apa ya? Lebih ke klesetan gitu. Tapi ada pun sih. Gue nggak ngerti kenapa.
Self deprecation. Terus udah gitu dia di gambarnya ya, ada need a key. Salah deng, ini need a key karena yang knock. Ini nih yang punch ini nih yang ada kuda, di atasnya ada piano, di atas piano ada anjing. Apa ya itu? Setannya? Donkey kali, donkey. Donkey Kong? Enggak ya? Donkey dengan piano. Apa piano bahasa Inggrisnya? Piano kan? Piano. Donkey piano. Nggak ngerti gue juga. Tapi apa? Ada nggak? Ada yang ketika lu ngeliat sini, ini nggak harusnya di sini gitu ya? Iya. Kalau gua ngerasanya practical sama impractical joke ini tidak seharusnya tidak dinilai rendah sama orang ini, menurut gua. Iya. Karena pertama impractical jokes juga ada kerumitan sendiri. Betul. Plus practical jokes juga nggak gampang. Ngeprank orang di level yang bisa diterima sebagai sebuah joke. Iya. Itu tipis sekali gitu. Maksud gue, kan kawan-kawan kita sendiri sering jadi kasus. Iya. Maksudnya bercanda, bikin prank, kemudian nggak diterima masyarakat. Abis itu terus kita jadi bertanya-tanya. Jadi terus batasnya prank ini di mana gitu? Kalau batasnya adalah izin dari korban, lu tau nggak kemarin ada kejadian ada 2 anak bikin video prank ngasih sumbangan Idul Adha, isinya sampah ya. Ternyata prank itu settingan. Yang dia kasih bukan warga beneran tapi orang tua ibunya. Jadi janjian. Jadi itu settingan. Jadi sketsa aja gitu. Dalam hal ini objeknya kan udah memberi izin untuk di prank gitu. Tapi masyarakat tetap nggak bisa terima. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini, ini kayaknya dikesampingkan dulu masalah ketersinggungan deh, kayaknya ya. Soalnya dia juga nggak, gue juga nggak tahu nih alasan kenapa dia bikin kayak gini, maksudnya gitu. Gila aja kayaknya. Enggak, maksudnya kayak ya udah menurut dia aja. Tapi kan masalah ketersinggungan atau itu kan kayaknya itu hal yang lain kan. Gua rasa ya, emang pada akhirnya makin sering kita dalemin terus kalau kita cermati satu persatu aja nih semua elemen itu, lama-lama kita akan sadar bahwa kita sama-sama akan bingung karena ini penentuan hierarkinya atas dasar apa gitu. Kita bingung gitu karena kalau atas mulia atau atas kecerdasan intelektual harusnya sih dan emang penentunya cuma lucu atau enggak. Itu aja, lucu atau enggak masih subjektif juga. Betul. Yang dianggap lucu sama gue nggak dianggap lucu sama orang. Atau gini deh, jangan gue sebagai yang ngelempar joke ya. Kita ngelempar joke, ada yang ngerasa lucu, ada yang ngerasa nggak lucu. Ini kita berdua nih mungkin lebih tepatnya Frimawan bahkan akan ada banyak orang yang nggak ngerasa nemu lucunya dia di mana gitu. Bener. Tapi ada yang juga yang ngerasa lucu. Iya, gitu. Dan yang ngerasa lucu akan setia sama Frimawan sama kayak gue juga. Sampai dengan detik ini lu buka YouTube Panji nggak lucu. Pasti ada. Kenapa sih orang pada ketawa nonton si Panji? Itu ada mulu di video gue. Bahkan mungkin di video stand up semua orang yang ada di YouTube pasti ada kayak gitunya. Makanya jadi sebenarnya nggak butuh komedi, nggak perlu hierarki ya. Nggak butuh hierarki. Jangan kan komedi, seni semuanya kayaknya nggak butuh hierarki. Iya, mana yang paling. Tapi ini kemarin gue sempat di podcastnya Deddy juga tuh ngomongin masalah. Lu kan sering bilang tentang komik materinya itu doang. Terus lu bandingin sama penyanyi. Lu pernah bikin video gitu kan maksudnya? Lu bandingin kayak gitu. Iya. Tapi menurut gua nggak apple to apple sih. Dibandingin dengan penyanyi? Dibandingkan dengan penyanyi. Karena, ini menurut gua, kita menikmati komedi itu dari surprise. Dari surprise, dari orang terkejut dan segala macam. Jadi, menurut gua, yang apple to apple dengan komedi adalah sulap. Oh iya benar. Iya, jadi ketika lu membawakan jokes yang sama, atau trik yang sama di depan orang yang sama, yang pernah lu ituin, efek surprise-nya udah hilang gitu. Makanya emang harus kayak gitu. Itu pun pesulap juga tidak selalu setiap tahun punya trik baru. Iya, gitu. betul. Apalagi bisa bikin pertunjukan yang isinya trik baru. Makanya ribet jadi komedian. Tuntutan terhadap komedian tuh gila bener. Betul. Pesulap aja nggak bikin trik baru setiap bulan atau setiap tahun. Ya emang agak tricky sih. Tapi gue senang sih ngomongin ini hierarchy of humor. Gue juga kalau bukan karena lo yang introduce, gue juga bingung di mana gue bisa ngomongin ini. Pas gitu. Sekali, iya. Iya karena gue senang ngobrolin tentang komedi atau seni gitu-gitu. Iya. Tapi lo nggak pernah bikin kayak gini di YouTube lo?
gue kalau ngomong sendiri itu kayaknya orang-orang nggak percaya kalau misalnya gue kayak gitu loh maksudnya. Ya, harus ada tandem. Iya nggak, atau nggak lu ya tanemin lah sama orang yang bisa diskusi soal seni gitu kalau emang lu suka ya. Atau tanaman, sekarang kan lu lebih suka tanaman. Iya, suka tanaman. Enggak, kayaknya untuk masalah kayak gini lu udah cukup kayak apa ya, udah memperkenalkan lah gitu. Kalau misalnya kita diskusi masalah ini, orang-orang oh iya. Oke lah, Primawan kayak gitu. Kalau pengen tahu jokes Primawan seperti apa, yang pasti bukan seperti yang ada di kepala Anda, itu versi Anda. Maksudnya? Dulu. Ya kan dia kan selalu mengaku jokes gua kayak Oh Primawan. iya. Tapi tidak. Jangan salah Anda. Kalau Anda jokesnya seperti Primawan, Anda sudah menjadi di level Primawan, tapi kan belum. Jangan so tahu Anda, jauh Anda. Primawan bisa di-download pengakuan di comika.id. Lumayan lah ya sejauh ini ya. Lumayan. Kayaknya salah satu yang tertinggi. Iya nggak sih? Enggak. Dalam jangka waktu. Jadi di comika.id itu ada terlaku, ada populer, ada trending. Oke. Nah, kalau di trending tuh ganti-gantian tuh. Ntar ada elu, ntar ada awe, ntar ada bari, tergantung siapa yang. Kalau trending kan dalam satu periode naik gitu penjualannya. Satu periode itu berapa hari? Kalau di comika tadi ya, di yang lu lihat barnya tuh seminggu. Oh, seminggu. Setiap seminggu tuh itunya berubah. Yeah. Tapi emang tinggi dan salah satu yang tercepat. Tapi di luar gua, komika pertama yang udah kena 1000 download itu baru Awe. Yeah. Tapi segera menyusul yang lain. Gilbas, Rian Adriandi kan jauh lebih dulu, dan mereka penjualannya cukup stabil. Lu salah satu yang tercepat. Bari juga lumayan, Awe selalu. Gitu, jadi silakan. Dan moga-moga akan ada kesempatan lagi untuk kita bisa melihat pertunjukan selanjutnya dari... Ada dong, tahun depan. Tahun depan? Tahun depan. Fighting Spirit. Oke, kalau gitu. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Dah. Jokes Primawan gak gitu. Ada lagi. Gue kemarin naik motor bang. Di depan gue ada orang pakai jaket hijau stabilo. Gue pikir polisi kan. Pas gue deketin ternyata beneran stabilo. Jokes Primawan gak gitu. Perhatikan jokes ini baik-baik. Kartini itu cewek. Soalnya kalau cowok, mungkin kalian pikir Kartono. Tapi komedi gue gak semudah itu. Kartini tuh cewek, soalnya kalau cowok dikatain, ih cowok-cowok namanya Kartini. Itu jokes Primawan.